Selamat sore dokter. Halo Mbak, apa kabar? Wah, kita kembar ini pakai baju merah juga Oh ya. iya, saya juga tadi ini sih baru selesai tapping Hidup Sehat Plus. Oh, Jadi tadi oke. Dokter suaranya bersama, agak kecil ya. oke, Halo? sebentar ya. Ah, aku nggak Jelas? kedengaran. Halo, jelas nggak? Kurang kurang Halo? jelas. Coba bisa dijelasin kalau nggak Oke, oke. kedengeran ya. Coba ya, maaf ya. Jelas? Ah, sorry Halo? dok. Ada teknis. Halo, kedengeran dok. Bentar, bentar. Halo? Ini baru dari mana Kedengeran? dok? Dok, dokter dari Iya, mana ya? kelar tapping, ini tapping Hidup Sehat Plus. Jadi Ah, hanya Mama Dede di Depok. oh gitu. Iya, iya. Terima kasih loh dok sudah hadir sore ini bersama saya Oci nih dok ya. Dengan eh, Sama-sama. Mbak Oci boleh. Saya agak anti dipanggil ibu. Oke, Oke, kawan-kawan, kita mulai aja ya, Dok ya. Kita siap. mulai aja. Oke. Oke. Menjaga kesehatan adalah suatu hal yang harus kita lakukan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Daya tahan tubuh yang kuat merupakan senjata kita untuk menghindari virus COVID-19. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, yaitu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, memenuhi asupan vitamin dan mineral setiap harinya. Selain itu juga pastinya kita juga harus menjaga jiwa ya, jiwa dan raga kita yang sangat berpengaruh kepada penampilan kita. Nah, seperti kita ketahui, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 terus mengkampanyekan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Karena memang pandemi belum berakhir meski vaksin sudah ada. Selain itu, menjaga kesehatan juga harus terus dilakukan. Selain seperti yang tadi telah saya sampaikan, tentunya kesehatan jiwa atau psikologis harus dijaga ya dok ya tentunya ya. Menjaga agar tidak stres di masa pandemi ini juga menjadi hal yang penting karena itu juga bisa membentuk untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh. Nah, bukan hanya sehat, penampilan yang segar dan awet muda tentunya jadi dambaan setiap orang. Iyalah, saya juga pengen dok kelihatan awet muda terus. Apalagi di masa pandemi ini banyak problem psikologis yang mengganggu dan harus ada solusinya. Saya tidak mau berpanjang-panjang kawan-kawan. Sore ini saya sudah ditemani oleh Dr. Haikal Ansari M Biomed AAM. Saya nggak tahu nih banyak banget ya dokter ya. Saya sedikit membacakan biodata Dr. Haikal. Dr. Haikal mendapatkan gelar dokter dari Universitas Andalas Padang pada 2005 lalu 2005 lalu dia bergelar Master Biomedik kekhususan Anti-Aging Medicine dari Universitas Udayana Bali pada 2016. Dr. Haikal juga menjadi praktisi estetik anti-aging medicine and sexolog. Wah, bisa nanya-nanya soal seksolog dong ya dok ya, penting kayaknya di masa pandemi ini nih. Oke, bahkan dokter juga menjadi anggota Asosiasi Seksolog Indonesia atau ASI. Dan Dr. Haikal juga menjadi anggota Indonesia Center for Anti-Aging Medicine serta Perhimpunan Dokter Estetik Indonesia. Yang kita tahu dokter ini sudah warawiri di TV ya, terutama TV One sih yang selalu hadir di programnya di Ayo Hidup Sehat. Sore ini Dr. Haikal ada yang ingin disampaikan mungkin dari pemaparan atau seperti apa? Saya persilakan waktunya untuk Dr. Haikal. Terima Baik. kasih. Selamat sore teman-teman semua. Saya senang banget mendapat kesempatan dari viva.co.id untuk menjadi narasumber untuk berbagi informasi kesehatan sore hari ini. Dan tentunya penting sekali bagi kita karena pandemi ini memang kita tidak menginginkan wabah ini terjadi, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa menjadi lebih peduli dengan kesehatan kita, peduli dengan sesama. Jadi kita coba ambil hikmah positif dari pandemi ini. Itu intinya. Oke, dokter ada PowerPoint atau apa yang disampaikan? Tidak ada ya, dokter ya? Sore ini nggak ada. Oke, saya mungkin langsung saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan IG Live hari ini didukung oleh Satgas COVID-19 yang bekerja sama dengan viva.co.id. Oke, dokter, saya ingin bertanya nih sebetulnya ingin kepada dokter sebelum saya ke pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin nanya, dokter, bagaimana sih dokter melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Sementara kemarin saya sempat lihat pekan lalu 14. Ternyata pekan lalu turun 9 ribu gitu. Sebelumnya 14 ribu sempat deg-degan kok mencapai puncaknya 14. Terus kemarin terakhir 9 ribu. Ini dokter melihatnya seperti apa dok? Oke, jadi sebetulnya memang angka positif
kita lihat memang semakin hari semakin bertambah banyak ya. Dan sebetulnya hal ini terjadi tidak terlepas dari sudah semakin luasnya tes kita sendiri. Jadi memang kenapa jumlah yang positif semakin banyak, karena semakin luasnya, semakin banyaknya jumlah orang yang dites. Nah, kalau kita lihat berdasarkan standar yang ditetapkan WHO, angka positif rate kita itu di atas angka WHO ya. Jadi kalau angka WHO itu standarnya di bawah 5%, kalau kita itu 3 kali lipat angka WHO. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari sisi dari data, memang jumlah yang positif semakin banyak ya. Kemudian juga mungkin kita sedikit lagi akan menyentuh angka 1 juta. Nah, artinya ini memang data yang ada ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Tapi kita coba ambil hikmah positifnya. Positifnya apa? Positifnya pertama adalah semua ini bisa terjadi karena jumlah orang yang dites makin banyak ya. Artinya usaha pemerintah untuk melakukan tes kepada lebih banyak lagi masyarakat itu semakin besar, semakin besar. Yang kedua, dengan data yang ada itu akan membuat kita semakin peduli bahwa kita harus semakin ketat menjalankan protokol kesehatan 3M ya, menggunakan masker dengan tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sekarang ditambah lagi 2M. Apa itu? Membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kenapa kita harus makin ketat menjalankan protokol kesehatan 5M ini? Karena ya, meskipun memang saat ini kita sedang vaksinasi ya, dan untuk masyarakat mungkin vaksinasi akan mendapatkan gilirannya di bulan April kalau nggak salah. Nah, meskipun nanti kita akan divaksinasi, bukan berarti kita ibaratnya lepas gitu aja, nggak bisa. Ya. Tetap kita harus semakin ketat ya menjalankan protokol kesehatan. Bahkan setelah kita divaksinasi pun kita nggak boleh lepas gitu aja. Tetap harus jalankan protokol kesehatan. Kenapa? Karena vaksinasi ini kan dia membutuhkan waktu. Artinya ketika tubuh kita divaksin, maka tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi setelah kita divaksin, maka tubuh kita itu akan dilatih untuk membentuk antibodi. Itu butuh waktu. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita sudah divaksinasi, setelah itu kita bebas ya, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, itu nggak boleh ya. Tetap kita harus jaga yang namanya protokol kesehatan. Kemudian kita juga mesti lihat ya bahwa saat ini kita harus betul-betul menyadari bahwa vaksinasi merupakan mungkin salah satu usaha yang paling mutlak mesti dilakukan supaya kita bisa memutus rantai penularan COVID ini. Dan tujuan vaksinasi ini adalah supaya populasi Indonesia itu paling tidak 70%-nya kebal dengan COVID-19. Makanya kepada kita semua ya, kita harus betul-betul bisa menyaring informasi yang masuk, jangan termakan oleh berita-berita hoax tentang vaksinasi. Vaksinasi ini adalah usaha yang harus betul-betul kita lakukan supaya kita bisa membendung atau segera menghentikan pandemi ini. Gak ada suaranya. Halo? Gak ada suara. Ya. Oke. Tadi suaranya gak kedengeran. Gak kedengeran terakhir. Oke. Oke, udah dok, udah kedengeran. Oke, berarti itu sangat penting sekali ya dok. Meskipun tadi dokter menyampaikan bahwa vaksin sudah ada, presiden juga sudah divaksin, sejumlah menteri juga sudah divaksin, influencer yang memang memiliki follower banyak juga sudah. Tapi itu bukan berarti kita abai atau lalai untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu ya dok ya. Jadi jangan mentang-mentang udah ada vaksin, jangan seperti itu ya dok ya. Mungkin itu salah satu syarat yang memang harus kita lakukan untuk supaya kita kita terhindar dari COVID-19 gitu dok, bisa disebut seperti itu dok? Iya, betul banget Mbak.
Oke, dokter, kira-kira dokter ada tips nggak sih dok, seperti apa kita harus menjaga kesehatan, apalagi sekarang sudah musim hujan, musibah bencana juga kita tahu ada di mana-mana dan itu kita kan sangat eh, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kita mengalami kondisi pandemi, terus kita ada seperti ini yang kita tahu bahwa virus itu kan sangat, apalagi kita nggak tahu demam berdarah juga akan menjadi hal yang kita perlu khawatirkan seperti itu. Mungkin ada tips-tips dari dokter apa yang harus kita jaga Ya, saat agar kita tetap sehat di masa saat ini, dok. betul. Jadi memang kita nih udah mau setahun ya kita menghadapi Mm-mm. ini. Ya, tentunya kita semua di awal tidak menginginkan hal ini terjadi ya. Karena tahun lalu, tahun 2020, banyak sekali rencana-rencana kita yang buyar Betul. pandemi ini. Bahkan banyak di antara kita, saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang ya. Tapi ini semua adalah ketentuan ya. Jadi tadi saya udah ketemu Mama Dede ya, beliau juga mengatakan bahwa semua ini sudah ditulis oleh Tuhan ya. Oleh karena itu, salah satu cara supaya kita bisa lebih sehat ya adalah kita menerima kondisi ini ya. Dengan kita menerima kondisi ini, maka itu bisa membantu kita dalam mengendalikan stres ya. Karena kondisi ini tentunya membuat kita menjadi stres ya, bahkan ada yang sampai depresi. Tapi cara yang paling baik, cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari stres tadi adalah kita terima ya, dan kita coba cari makna positif dari pandemi ini ya. Contohnya apa? Kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Mungkin Mm-mm. sebelum pandemi kita jarang mencuci tangan atau kita cuci tangannya sembarangan ya, kita nggak peduli dengan kesehatan kita, kita mungkin makannya biasa aja. Tapi ketika pandemi, mata kita terbuka, kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan kita, bahkan kesehatan saudara kita, orang tua kita dan sebagainya. Dan selama pandemi kita juga lebih berempati ya, karena mungkin ada, bahkan banyak kali ya, sebagai saudara kita, teman kita yang pendapatannya berkurang, penghasilannya berkurang, sehingga hal ini menyuruh kita untuk saling tolong menolong, bantu membantu. Jadi inilah hikmah positif dari pandemi ini. Dan di awal tahun kita juga mendapatkan ujian ya. Jadi Betul. daerah itu mendapatkan bencana ada yang di Jawa Barat, Sulawesi Barat, ya Kalimantan Selatan, dan tentunya kembali lagi semua hal ini sudah menjadi ketentuan Allah ya, ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, tentunya mungkin berat ya bagi yang mengalami. Mungkin kalau kita mengatakan sabar, sabar, tapi bagi yang menjalaninya mungkin agak susah ya. Tapi jangan pernah putus asa ya. Justru di saat kita mendapatkan masalah, diuji kembali, dicoba kembali, itu artinya Tuhan sayang sama kita ya. Dan ingat, setelah badai pasti akan ada yang namanya pelangi ya. Betul. Akan ada pelangi. Jadi kita harus betul-betul kita terima kondisi saat ini ya, dan bagi kita yang tidak tertimpa musibah, kita tentunya empati, kita tolong ya. Justru di momen seperti inilah momen dimana kita harus bisa saling bantu membantu. Inilah momen dimana kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin gitu ya. Dan tentunya meskipun bencana telah terjadi di sejumlah daerah ya, tetap kita mesti ingatkan para saudara kita, teman-teman kita yang tertimpa musibah untuk jangan lupakan protokol kesehatan ya. Apalagi ketika berada di tempat pengungsian itu kan mungkin akan berkumpul tuh ya. Jadi mesti diperhatikan protokol kesehatannya, dan kita sebagai saudara sebangsa setanah air bantu ya. Kita nggak perlu pusing berapa besarnya, tapi bantu semampu kita ya. Bahkan kalau memang rezeki kita belum banyak, bantu dengan doa ya. Semuanya itu adalah bentuk usaha kita untuk saling menolong, saling membantu. Dan justru ya, dengan kondisi seperti ini akan meningkatkan rasa
persaudaraan kita sebagai sesama Betul. sesama anak bangsa, sesama rakyat Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan agama, ras, suku ya. Semuanya adalah sama-sama makhluk Tuhan, sesama manusia. Justru disinilah momen kita untuk saling berbagi, ya, saling meningkatkan dan menjaga kesehatan. Dan ingat ya, bahwa yang namanya bencana pasti akan berlalu. Dan Iya. ini momen di mana tingkat iman kita sedang dicoba. Diuji gitu ya. Iya betul. Iya betul dokter. Bahwa bagaimana kita juga tetap mungkin sabar ya, sabar kita dalam menghadapi semua ini gitu bisa gitu ya dokter ya. Dokter ini sebelum saya ke pertanyaan saya sih ada satu pertanyaan Dokter Haikal dari peserta. Dokter Haikal selain vaksin dan menerapkan 5L, 5M yang tadi dokter sebutkan, kira-kira apalagi sih dok hal-hal penting yang harus dilakukan agar tidak mudah tertular COVID? Demikian dokter. Terima kasih. Jadi gini ya, sebetulnya semua orang punya potensi untuk terinfeksi COVID-19 ya. Terus terang, saya penyintas, saya udah pernah kena ya. Oh udah pernah? Udah pernah kena, jadi saya penyintas. Oke dok. Nah, kita harus saling hati-hati, harus waspada ya. Jangan pernah merasa kita masih muda, kita mungkin nggak bisa seperti itu ya. Baik muda, tua, laki-laki, perempuan, punya potensi kena. Nah, untuk supaya kita terhindar, tentunya adalah tadi 3M ya, plus 2M. Karena virus ini ya ternyata bisa bertahan di udara. Kita tahu bahwa tular melalui droplet. Droplet itu adalah semacam percikan cairan yang keluar pada saat kita batuk, bersin, bahkan berbicara. Ya, droplet itu ukurannya lebih besar dari 10 mikron. Nah, droplet ini kalau dia keluar, dia paling hanya bisa terlempar sejauh 2 meter. Itulah kenapa kita jarak minimal 2 meter ya dan masker. Tapi sudah ada temuan WHO itu sudah dari tahun lalu ya, droplet ini bisa berubah jadi lebih kecil, aerosol. Kalau virus sudah dalam bentuk aerosol, maka partikelnya itu lebih kecil lagi. Saking kecilnya, maka partikel aerosol ini bisa bertahan cukup lama di udara. Di udara. Oke. Dia bisa terlempar sampai dengan 6 meter. Itu saat ini protokol kesehatan 3M ditambah lagi ke 2M, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sebabnya kenapa kita mesti tambah 2M? Karena yang dikhawatirkan, karena virus ini sudah bisa dalam bentuk aerosol, bisa bertahan cukup lama di udara, kalau kita berada di ruangan dengan pasif kemudian di situ banyak orang, maka potensi atau resiko kita itu akan, meskipun kita udah menjaga jarak ya, udah cuci tangan, tapi kalau kita kelamaan ya udah gitu rame, itu tetap ada resiko kita terinfeksi. Oleh itu selain 3M kita mesti jalan ke 2M ya, batasi mobilitas, hindari kerumunan, dan perhatikan protokol VDJ, ventilasi, durasi, jarak. Hindari berada di ruangan tertutup ya, hindari berada di ruangan dengan ventilasi tertutup selama lebih dari 15 menit. Nggak boleh. Oh gitu. Oke. Kemudian jaga jarak itu minimal 1,5 meter ya. Dan durasi. Nah, kalau kita memang sedang interaksi dengan orang ya, kalau interaksi kita itu lebih dari 15 menit, katakanlah meeting ya, kalau meetingnya lebih dari 15 menit kan wow. Jadi ingat selain 3M dan ingat protokol VDJ, ventilasi, durasi dan tempat tertutup ya. Kemudian durasinya kalau kita meeting itu maksimal
paling lama 15 menit. Kalau lebih dari itu kita virtual aja, dan jarak itu minimal 1. Oke, meskipun kalau tadi dokter sampaikan jarak 1 meter, meskipun kalau dia 1 meter tapi dia memakai masker, tetap tetap itu ya agak beresiko juga ya dok ya, meskipun pakai masker. Pun kita pakai masker, ya udah jaga jarak 1 meter nih. Tapi kalau kita interaksinya lebih dari 15 menit, ya, kemudian kalau misalnya virusnya itu dalam bentuk aerosol, dia bisa melayang di udara, kemudian dia nempel di baju kita, Iya. baju kita habis pegang baju, kita megang muka kita, nah itu berpotensi untuk tertular COVID-19. COVID-19. Oke, iya. Terima kasih dokter. Ini Bisa bertahan hidup di permukaan benda mati, Mbak. Ya, oh, COVID-19 dia bisa bertahan sampai 3 hari di permukaan plastik. Ya, bisa bertahan 1 hari. Ya, di pakaian juga bisa bertahan hidup. Itulah kenapa setelah kita pulang dari luar, sebelum kita berkumpul dengan anggota keluarga lain, ya, kita harus langsung mandi. Begitu masuk rumah, ya, masuk rumah, lepaskan semua tas, baju langsung dilepaskan, langsung masuk kamar mandi, mandi dulu, bersih-bersih, baru kita boleh berkumpul dengan keluarga. iya betul. Saya sudah menerapkan itu dok. Saya kalau pulang itu karena ada anak, jadi kalau pulang langsung lurus ke kamar mandi aja gitu. Jangan sentuh-sentuh dulu ya, agak khawatir juga dengan kondisi saat ini. Oke, dokter nih kayak menarik soal COVID, tapi saya juga ingin tertarik bagaimana sih kan kita tahu ya saat pandemi berarti kita ada di rumah sekarang, lebih baik harus di rumah gitu kan. Kalau yang selama ini kita keluar selalu menjaga penampilan kita gitu kan ya dok ya, bertemu dengan orang, mungkin bertemu dengan klien, bertemu dengan narasumber, atau dengan orang-orang yang kita anggap memang harus kita ketemu, tapi kita tetap harus menjaga penampilan kita ya. Dan saya pikir di rumah pun harus seperti itu, karena itu salah satu bagaimana kita menjaga kesehatan tentunya ya dok. Jangan mentang-mentang ada di rumah kita nggak menjaga penampilan kita nih, terutama untuk tidak hanya, saya pikir tidak hanya perempuan, tapi laki-laki pun juga harus seperti itu. Karena kenapa? Karena itu salah satu untuk kita menjaga supaya imun tetap positif kayaknya dok ya. Jadi bagaimana kalau wajah kita berjerawat juga nggak nyaman juga ya dok ya. Saya juga kalau ada sedikit nih jerawat di rumah gitu kan langsung aduh nggak enak banget gitu kan ya. Nah, dokter kira-kira gimana sih dok untuk, karena dokter kan juga spesialis anti aging, gimana sih dok agar kita selalu meskipun di rumah kita tetap menjaga diri kita gitu loh, terutama perawatan ya, terutama perawatan wajah kita atau apa gitu kan. Kan nggak enak nih saya di dapur aja nih dok ya kena asap gitu kan. Nah, ini kesalahan yang cukup banyak kita lakukan ya. Jadi mentang-mentang kita di rumah aja ya, mentang kita lebih banyak rebahan aja ya, sampai itu mengubah atau malah membuat kita menjalankan pola hidup tidak sehat ya, atau mentang-mentang di rumah aja membuat kita menjadi tidak aktif. Karena gini, ketika di awal-awal PSBB ya, ketika semuanya mesti di rumah aja, itu kan masih euforia karena di awal-awal kan, sehingga banyak orang yang pola tidurnya berubah ya, lebih larut tidurnya ya, karena betul dok, kebanyakan nonton. Ya, jadi lebih larut tidurnya karena merasa besok nggak mesti ke kantor ya. Terus betul. Ya kalau mungkin dulu sebelum PSBB makannya teratur pagi siang malam, tapi ketika di rumah aja makannya nggak beraturan. Ditambah lagi ngemil ya, karena di rumah aja. Betul. Jadi ngemil. Terus juga karena rebahan aja di rumah, jadinya kurang aktif. Kerjaannya cuma nonton, tidur, lupa olahraga. Nah ini jangan ya. Justru supaya kita tetap sehat ya, dan juga supaya kita tidak bosan, ketika kita harus berada di rumah aja, kita tetap mengatur pola hidup kita seperti pada saat kita sebelum PSBB ya. Jadi tetap bangun di jam yang sama, makan siang, makan pagi, makan malam di jam yang sama, tidur di jam yang sama, jangan begadang ya, dan tetap aktif olahraga ya, kemudian juga bisa berinteraksi dengan teman-teman lewat virtual ya. Terus satu hal lagi nih, banyak orang ketika dia di rumah aja, dia tidak memperhatikan penampilan ya, skincare rutinnya lupa dipakai atau betul ya. Terus
Mentang di rumah aja nggak pakai tabir surya. Nah, Hmm. kita di rumah tetap mesti pakai tabir surya karena matahari itu ada Hmm. gelombang UVA dan UVB Hmm. ya. UVA ini adalah gelombang yang panjang. Dia bisa menembus kaca. Dan gelombang UVA ini yang menyebabkan proses penuaan pada kulit kita. Membuat kulit Hmm. kusam, keriput, bahkan bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Oleh karena itu, Hmm. meskipun kita ada di rumah saja, ya, tapi kita mungkin WFH nih, bekerja dari rumah kan. Nah, tentu kalau WFH mungkin kita buka laptopnya di dekat jendela kamar kan. Nah, itu Betul. sinar UVA bisa nembus karena panjang gelombang. Hmm. Mentang-mentang di rumah aja, bukan berarti kita nggak bisa pakai tabir surya. Kita wajib tetap pakai tabir surya untuk menangkal sinar UVA tadi. Itu bisa bisa berdampak tadi seperti dokter bilang ya, bisa juga menyebabkan kanker kulit ya, Dok ya. Oh, Seperti itu ya. itu Hmm. kulit kering, kulit kusam, dan kalau dalam jangka panjangnya itu akan Hmm. Hmm. meningkatkan risiko kanker. Jadi ingat, ketika kita di rumah saja, apalagi kalau rumah kita itu banyak jendela kacanya, ya, atau Hmm. bekerja di dekat jendela, itu tetap mesti pakai tabir surya supaya kita terhindar Hmm. negatif sinar UVA, sinar matahari, gitu. Dan Oke. ingat ya, supaya muka kita ini nggak kusam, nggak jerawatan, nggak berminyak ya, tetap mesti jaga kesehatan tubuh kita ya dengan pola pola makan ya. Jadi pola makan dijaga, jangan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan resiko kulit kita menjadi berminyak atau muncul jerawat seperti gorengan, makanan Hmm. lemak jenuh itu dibatasi ya. Terus jangan lupa tuh dipakai pelembabnya ya, sebelum tidur dipakai pelembabnya. Karena apa? Karena di rumah kan kita pakai AC nih, ya. Ya, betul. Itu bisa membuat kulit kering, ya. Apalagi kalau Hmm. di rumah aja pakai AC dari pagi sampai malam, itu akan membuat kulit kita kering ya. Dan ingat, kulit kering itu akan lebih mudah keriput. Makanya Hmm. dan Hmm. akan pelembab minimal yang kita gunakan tabir surya pelembab itu Oke. bisa menjaga kulit kulit kita dengan baik dan tetap sehat. Mm-mm. Kalau malam juga tetap dipakai nggak tuh, Dok, pelembabnya? Kalau saya kan pakai krim malam tuh, Dok. Nggak apa salah ya, Dok ya? Masih tetap di. Ya, jadi gini urutannya ya, kalau kita urutan ketika kita melakukan perawatan skincare ya, jadi urutannya adalah Hmm. kita pakai cleansing oil dulu ya. Hmm. Setelah itu kita cuci muka kita dengan sabun wajah yang sesuai dengan Hmm. tipe kulit wajah kita. Setelah itu kita pakai toner. Nah, toner ini fungsinya adalah untuk mengangkat sisa kotoran yang mungkin tidak terangkat pada saat kita mencuci wajah menggunakan sabun wajah, ya. Nah, setelah kita mengangkat sisa kotoran dengan toner, barulah kita gunakan misalnya serum atau krim bawah mata supaya mata kita nggak gelap di bawahnya itu ya. Terus juga kita gunakan semacam serum ya, kemudian pelembab ya. Nah, kalau malam diakhiri dengan krim malam. Nah, kalau ada kata setelah kita gunakan serum, maka kita bisa gunakan dengan gunakan yang paling akhir tabir surya. Jadi tetap gunakan skincare-nya dengan baik sesuai urutan, dan ingat ya, jangan sekali-kali kita merasa karena di rumah aja nggak ada yang ngeliatin kita, karena ya di rumah aja. Iya. Kita seperti kita bersosial media, kita meeting virtual itu kan juga memperlihatkan wajah kita kan. Bayangin dong, Betul. rawan kita lagi meeting virtual, kok mukanya kusam ya, padahal di rumah aja ya. Kita nggak kita dengan baik. Betul, betul. Dok, ada pertanyaan nih, Dok, dua, tapi satu-satu ya. Dok, kalau untuk di rumah saja, berapa SPF yang dianjurkan, Dok? Oke, jadi gini ya, SPF ya, jadi SPF ini SPF. dari Sun Protection Factor. SPF Oh.
menunjukkan seberapa lama kulit kita terlindungi dari sinar UVB, ya. Nah, UVB ini dia sinar yang dapat menyebabkan kulit kita terbakar, burn, ya, sehingga terbentuk flek-flek hitam. Nah, yang kita gunakan minimal itu adalah 15, SPF 15. SPF 15 ini artinya kalau kulit kita tidak menggunakan tabir surya, maka kulit kita akan mulai mendapatkan dampak negatif dari sinar UVA UVB itu selama 10 menit. Nah, SPF 15-nya 15 kali 10, 150 menit. Kalau dibagi 60 artinya SPF 15 itu melindungi kulit kita selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita ulangi lagi tabir suryanya, ya. Nah, untuk melindungi dari UVA, maka kita lihat tabir surya itu dia mesti ada kandungan PA, ya. Jadi PA ini kandungan untuk melindungi dari sinar UVA. Jadi selain SPF, kita juga perhatikan PA-nya. Kalau SPF untuk sinar UVB, kalau PA atau PA itu untuk UVA. Nah, gunakan PA minimal plusnya 2 atau 3. Gitu, ya. Jadi perhatikan ketika kita beli tabir surya, perhatikan nya dan PA-nya. SPF minimal 15, kalau PA minimal plus 2. Plus 2, oke. Itu ya berarti harus diperhatikan banget ya. Itu untuk semua jenis kulit ya, Dok ya? Yes, betul. Oh, oke. Itu kawan-kawan. Oke, ini saya sekali lagi menyampaikan untuk teman-teman yang bertanya, silakan nanti akan dipilih penanya terbaik. Kita akan memberikan souvenir tentunya dari viva.co.id. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Melani sini. Dok, apakah penggunaan sunscreen dapat mengurangi radiasi pada wajah dan kulit kita? Silakan, Dok. Ya, jadi sebetulnya SPF ya tentunya melindungi kulit kita dari radiasi, ya, radiasi sinar matahari yang paling utama, ya, radiasi akibat sinar UVA UVB. Apalagi kita hidup tinggal di negara dengan iklim tropis di mana sinar matahari bersinar sepanjang tahun, di mana matahari bercahaya sepanjang tahun. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk selalu gunakan tabir surya yang mengandung SPF minimal SPF 15 dan PA minimal plus 2. Jadi wajib ya kalau kita ingin kulit kita tetap sehat, kulit kita terhindar dari penuaan dini dan terhindar dari kulit kering, keriput, ya, flek-flek dan risiko kanker kulit. Oh, oke. Dokter, ada pertanyaan kalau pakai tisu basah gimana, Dok? Mungkin setelah dia pulang terus dia pakai tisu basah seperti apa? Boleh nggak, Dok? Gitu ya, Dok ya? Gini, sebetulnya tisu basah kalau misalnya tisu bayi ya, kalau saya sih tidak menyarankan penggunaan itu untuk keadaan darurat, ya. Oke. Baiknya gunakan ini pembersih wajah. Jadi bisa cleansing milk ya, plus toner atau cleansing oil. Jadi jangan selalu membersihkan wajah kita menggunakan tisu basah, ya. Kondisi kulit wajah kita itu berbeda dengan kondisi kulit orang lain. Jadi jangan terlalu sering menggunakan tisu basah. Dikhawatirkan membuat kulit kita mudah kering. Oh, oke. Itu jadi sangat harus dihindari sekali penggunaan tisu basah itu ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Ya, gimana, Dok? Karena kalau yang namanya tisu basah itu kan untuk digunakan di area kulit lain kan. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Maisa Linda. Dok, untuk penggunaan foundation secara rutin, apakah sudah cukup efektif untuk menghindari mas akne di masa pandemi seperti sekarang? Oke, ya. Jadi ini ya namanya Maxne ya. Jadi Maxne ini adalah istilah baru di mana jerawat itu muncul di area yang tertutup masker, ya. Karena kita mesti menggunakan masker, jadi ada sebagian orang yang justru memicu breakout, ya, muncul tuh jerawat di area yang tertutup masker seperti di dagu, di sekitar pipi bagian bawah, ya. Tentunya hal ini terjadi pada mereka yang kulitnya
cenderung berminyak. Tuh. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau keluar rumah, kemudian kita gunakan masker, bagi yang kulitnya berminyak dan mudah berjerawat, jangan gunakan make up tebal. Hmm. Karena make up tebal itu akan menutup pori, ya. Apalagi kalau kulitnya berminyak, maka minyaknya akan berkumpul di pori-pori tersebut, ya. Dan itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Ditutup lagi sama masker. Nah, itu Mm-mm. menyebabkan kulitnya menjadi breakout. Nah, Hmm. dengan pelembab, ya. Untuk mereka yang kulitnya berminyak dan berjerawat, apakah masih boleh gunakan pelembab? Sebetulnya masih bisa, tapi jangan terlalu tebal. Pilihlah pelembab yang ringan atau khusus untuk kulit berminyak. Iya, oke. Halo? Iya, kalau Ya, dokter, ini ada pertanyaan dari Hermina Zivana. Dok, pakai skincare itu apa ya, dok? Apa dulu mungkin maksudnya? Jadi dia menggunakan skincare itu tahapannya apa dulu gitu kali mungkin, dok? jadi yang pertama itu adalah kita gunakan cleansing oil. Oh, cleansing oil. Oke. Ini gunanya adalah untuk membersihkan debu, ya, kemudian make up, ya, dan kotoran-kotoran yang menempel di kulit wajah kita. Setelah kita gunakan cleansing oil, baru kita cuci wajah kita menggunakan facial wash, sabun wajah. Gunakan facial wash yang sesuai dengan tipe kulit kita, apakah kulit normal, kulit berminyak, kulit sensitif, dan sebagainya. Setelah kita gunakan facial wash, ya, kita keringkan kulit wajah kita, gunakan handuk, dan ingat, gunakan handuk khusus wajah. Jangan gunakan handuk badan untuk mengeringkan wajah. Ditakutkan kalau kita mengeringkan wajah menggunakan handuk badan, ya, itu akan memindahkan bakteri yang ada di kulit badan ke wajah kita. Kan Jadi dipisah ya, dok ya? bisa Harus dipisah. Oke. khusus wajah. Ketika kita mengeringkan wajah kita, jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok, ya, itu bisa menyebabkan kulit kita iritasi, kering. Nah, jadi cukup ditepuk-tepuk aja. Nah, itu kita gunakan toner. Apa fungsi toner? Untuk mengangkat sisa kotoran yang mungkin tidak terangkat dengan facial wash tadi. Ya. Nah, toner ini kita bisa gunakan kapas ya, di tap-tap aja tuh wajah kita. Nah, setelah kering, baru kita bisa gunakan ampul. Ampul ini adalah kayak semacam bisa berupa serum, ya. Jadi kalau kita memang kulitnya cenderung kering, kita gunakan serum atau ampul yang fungsinya untuk menghidrasi kulit kita, ya. Nah, setelah kita gunakan ampul, ya, atau serum tadi, baru kita bisa gunakan yang lain. Misalnya apa? Gitu. Jadi krim ini digunakan paling akhir, ya. Nah, kalau di pagi hari setelah kita pakai krim, baru ditutup dengan labis surya. Gitu. Kalau oke. cukup pakai krim aja. Kalau malam cukup, pakai krim aja, dok. Tapi tetap cuci muka dulu kan ya, dok ya? Sama Harus seperti itu. Kalau oil juga. Terus kemudian toner, kemudian pakai krim bawah mata, ya, supaya matanya nggak gelap, ya. Kemudian serum, baru pakai krim. Tapi itu serum wajib nggak, dok? Saya jarang pakai serum. Nggak sih, Mbak. Nggak wajib juga ya. Oke. Setelah cleansing oil, ya, facial wash, toner. Toner itu ya yang penting. Karena kalau kita membahas serum, krim, itu tergantung tipe kulitnya. Dan itu masuk. Iya, betul banget. Saya juga disalahin nama dokter tuh waktu itu harus pakai serum, tapi saya jarang pakai. Dok, ini ada pertanyaan dari Dian Awiu. Dok, kalau pagi tetap harus pakai cleansing oil nggak sih? Atau cukup pakai facial wash saja? Tetap itu. oil. Kenapa? Karena
tidur ya, apalagi kalau misalnya kita tidurnya kan pakai krim malam nih, ya Iya. Mm. tentunya pagi hari sebelum kita mencuci wajah kita, bersihkan sisa krim malam tadi menggunakan Hmm. kunyit. Oh gitu, ya ya saya nggak itu dok, jadi langsung aja mandi seperti biasa tuh harus dibersihkan ya dok ya, karena sisa-sisa yang krim malam yang kita gunakan itu. Oke, aduh banyak banget pertanyaan tapi ya. Jangan khawatir, untuk kulit yang Heeh. berminyak tetap kita gunakan cleansing oil. Dia tidak akan Oh, jadi berminyak lagi, enggak. Gitu. oh gitu ya, bukan malah tambah banyak minyaknya enggak ya dok ya? Tiga report. Oke, oke dok. Ini karena tadi saya sempat membaca salah satu biodata dari dokter ini kan, dokter itu juga anggota Asosiasi Seksologi Indonesia. Ini saya tertarik untuk menanyakan sesuatu ke kawan-kawan. Apakah benar seks yang sehat bisa menambah imunitas dok? Nah saya juga pengen tahu di saat pandemi saat ini, seks yang sehat itu seperti apa sih? Tentunya dengan pasangan yang sah ya, mungkin ya kawan-kawan ya. Jadi tapi ada nggak sih dok? Mungkin apa benar kayak gitu seks yang sehat menambah imunitas? Terus sebaiknya itu ya yang seperti apa gitu? Apa kita bukan triknya loh dok ya, bukan ya? Kayaknya teman-teman udah pada paham semua kalau teknik-tekniknya. Silakan dok. Ya, jadi gini ya, memang yang namanya kehidupan seksual, yang namanya seks ya, atau saya mengatakannya kehidupan seksualitas, ini merupakan bagian penting dari hidup manusia. Ya, kenapa? Karena kebutuhan. Sama hal seperti makan, minum ya, ini adalah kebutuhan. Dan syarat dari kehidupan Hmm? seksual Hmm? yang ideal ya, pertama adalah harus ada keterlibatan emosional dari kedua pihak. Ya, artinya harus ada ikatan cinta ya. Oke, kayak judul sinetron. Nah, Oke dok. yang kedua, ada gangguan fungsi seksual ya. Uh, Contohnya apa? Pada laki-laki misalnya tidak ada gangguan fungsi ereksi, tidak ada gangguan ejakulasi dini ya. Pada perempuan tidak ada gangguan atau hambatan mencapai orgasme. Yang ketiga, hubungan seksual yang akan dilakukan itu harus bisa sama-sama kepuasan untuk kedua pihak. Masalahnya ya, kayaknya selama ini kepuasan itu hanya diutamakan untuk suami ya. Banyak nih kan perempuan-perempuan yang datang ke saya, pasien saya mengatakan, dok, saya udah nikah bertahun-tahun, udah sering melakukan hubungan seksual, tapi saya belum pernah merasakan orgasme. Nah, Oh. suami kan dok, karena kita masih menganut aturan, jadi perempuan itu hanya sebagai objek, ya. Padahal yang namanya hubungan seksual itu harus bisa dinikmati oleh berdua. Kedua belah pihak. Suami Betul. bukan hanya milik suami, tapi milik istri juga. Nah, kadang-kadang yang membuat si istri ini sulit mendapatkan orgasme itu bisa jadi kesalahan ada di suaminya. Apa kesalahannya? Nah, pertama foreplay-nya kurang optimal. Betul langsung kayaknya dok. Perempuan itu afirmasi, itu pengakuan, itu perhatian, disayang ya. Makanya yang namanya foreplay itu penting ya, apalagi mohon maaf nih ya, foreplay ini dibutuhkan supaya perempuan bisa terangsang dengan optimal. Betul. Kalau perempuan terangsang, lubrikasi biswinya itu sudah optimal. Nah, barulah penetrasi. Tapi biasanya nih laki-laki cenderung tergesa-gesa, langsung pengen masuk ke menu utama. Jadi belum banyak, langsung masuk menu utama. Nah, ya gitu. Oke. Tetap oke. Posisinya, karena ada sejumlah posisi yang membuat perempuan sulit mencapai orgasme. Nah, kenapa? Karena yang namanya titik pekarangsang perempuan itu letaknya di dalam. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan alat kelaminnya kan memang menjulur keluar. Semua area itu adalah area pekarangsang. Jadi posisi apapun akan membuat laki-laki mudah mencapai orgasme. Tapi kalau perempuan, titik
G-spotnya itu di bagian dalam. Memang letaknya nggak jauh, hanya 3 cm doang yang kemaluan ya. Oleh karena itu, perhatikan posisi bercintanya. Pilihlah posisi yang membuat titik pekarangsang perempuan ini mudah untuk distimulasi. Oh, oke. Maunya yang para pria ini cepet-cepet aja sih ya Nah, dok ya mungkin. Ini ada yang minta dokter Haikal bagi-bagi resepnya. Mungkin dokter bisa menyebutkan lokasi prakteknya nanti untuk Mbak Melani Seni nanti ya. Biar lebih jelasnya menarik sekali bahwa bahwa itu jadi harus ada kesepakatan berdua ya oh, antara ya, pasangan ya dok ya. Jangan cuman mentang-mentang dibangun ya. komunikasi itu bukan hanya komunikasi general, tapi juga mesti dibangun komunikasi seksualnya, ya. Jadi Oh, oke. ke suami, ke istri juga, kamu senangnya diapakan, bagian apa sih yang sangat sensitif, ya. Terus apakah kamu sudah bisa mencapai orgasme itu ditanyain gitu loh. Kan begitu Oh, selesai tidur. kebiasaan ya dok ya. Selain foreplay itu ada afterplay. Nah, after Hmm. suka diabaikan oleh laki-laki biasanya. Hmm. Bentuk afterplay adalah contohnya setelah selesai ini coba pujilah istrinya, saling memuji, ya, berpelukan. Jadi ada apresiasinya supaya hubungan yang dilakukan itu akan membuat apa ya? Membuat kenangan indah yang akan nagih gitu loh. Betul, betul. Jadi meskipun usia perkawinan juga sudah lama, tetap harus ada foreplay ya, Dok ya. Gitu ya. Tadi udah selesai tinggal aja main gitu, lupa untuk kapan istrinya, lupa meluk istrinya. Betul. Apa itu penting? Oke, betul, menarik sekali. Bahwa tadi seperti dokter bilang bahwa meskipun di tengah pandemi, ya itu satu lagi harus dijaga imunnya. Tetapi imun itu salah satunya adalah menjaga rutinitas seksualitas ya dok ya. Gimana ya? Kita mendapatkan, kita memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, ya. Kalau kita puas, kita nggak merasa kan gini. Kalau kita nggak puas, kita akan jengkel. Kita stres, kita tidak termotivasi untuk beraktivitas. Nah, itu akan menurunkan imunitas. Tapi kalau kita puasan dari seksual kita, sama-sama bisa mencapai orgasme, sama-sama puas, ini akan membuat kita menjadi termotivasi. Kita menjadi lebih optimis menjalani hidup, ya. Begitu kita termotivasi, kita optimis, maka hormon kita akan berada di kondisi yang optimal, kondisi yang seimbang optimal. Kalau hormon kita seimbang, hormon kita optimal, maka akan membantu fungsi tubuh kita, termasuk fungsi imunitas, sehingga secara langsung imunitas kita akan terbangun dengan baik kalau kita memiliki kehidupan seksual yang memuaskan. Nah, itu berarti ya teman-teman ya, bahwa ya itu dari seperti dokter Rakel sampaikan bahwa kalau ingin tetap menjaga imunitas kita di tengah pandemi, itu satu lagi kita harus melakukan seks yang sehat tentunya, tapi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentunya seperti itu ya kan. Jangan habis bermain langsung tidur gitu ya dok ya. After play itu tetap harus dilakukan kawan-kawan. Menarik sekali sore ini kawan-kawan. Saya juga betulnya banyak lagi pertanyaan soal seks, banyak juga nih pertanyaan, tapi saya coba tanya, tapi kayaknya pada malu-malu nih dok, pada malu-malu yang tanya, tapi cuman ketawa-ketawa aja gitu kan. Nah dok, ada nih, kenapa pada saat pandemi kayak gini malah lockdown malah banyak yang kebobolan dok, kayak gitu. Jadi banyak yang positif hamil. Betul dok, betul. Jadi sebetulnya ini bisa jadi hikmah positif ya. Mungkin bagi mereka yang selama ini ingin punya momongan jadi lebih terbantu frekuensi, betul ya. Tapi bagi mereka yang memang sudah cukup punya anak ya, tentu gak apa-apa untuk melakukan hubungan seksual, tapi coba perhatikan, dijagalah kontrasepsinya ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti positif nanti anak yang banyak udah gitu.
Betul ya, oke. Menarik sekali dokter. Kawan-kawan karena waktu juga nanti mungkin kita akan ngobrol lagi dengan dokter Haikal. Nanti bisa DM deh, tanyain dokter Haikal di mana tempat prakteknya kalau yang mau nanya-nanya soal seksiolog ya kali ya. Saya juga mau nanya-nanya nanti dok ya. Eh, dokter saya ingin minta pesan dari dokter, pesan closing statement dari dokter Haikal terkait dengan acara kita mungkin seperti apa yang dokter harapkan dengan kondisi saat ini. Silakan dok. Ya, tentunya saya sangat apresiasi sekali kepada FIFA.id dan juga kepada para teman-teman yang sudah mengikuti live IG ini. Dan pesan saya dan juga ini pesan ke saya juga dan juga teman-teman semua bahwa ingat kita masih ada di pandemi ya, sehingga mau gak mau kita harus lebih ketat menjalankan protokol kesehatan 3M plus 2M. Dan satu hal lagi ya, jangan pandemi ini membuat kita jadi stres ya. Di saat kita stres maka itu akan menurunkan kita. Kita terima ya, kita ambil makna positifnya. Artinya di pandemi ini kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan, kita lebih dekat dengan keluarga, dan tentunya di pandemi ini kita jadi lebih berempati dan saling membantu dengan sesama. Itu Mbak. Siap. Terima kasih Dokter Haikal. Sore yang cerah, sore yang mencerahkan, sore yang bergizi kalau saya bilang ya kan teman-teman ya. Bergizi buat kita semua bagaimana kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi bukan 3M tapi 5M kawan-kawan. Yang seperti tadi udah dokter sampaikan. Sekali lagi seperti yang saya janjikan dari awal, kita akan memberikan hadiah untuk teman-teman yang untuk teman yang memberikan pertanyaan cukup menarik. Ini saya udah ada nama dari @melaniseni. Ternyata selamat Mbak Melani Seri, nanti DM fifa.co.id ya. Kita ada hadiah payung karena kan musim hujan, ada juga tas ya, goodie bag ini FIFA dan kita berikan buat ngopi di tengah bersama pasangan mungkin sore-sore menikmati cuaca yang lagi-lagi mendung gini gitu ya dokter ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk dokter Haikal, sorenya seru banget sore ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tapi mungkin berbicara soal seksiologi kali kawan-kawan. Kayaknya lebih seru ya. Oke, terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir di acara IG Live FIFA.co.id. Mudah-mudahan semua bermanfaat buat kita. Sekali lagi tetap sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih dokter Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.